salli ala Muhammad. Jangan biasakan diri kita dengan kebiasaannya orang-orang munafik, budaya-budayanya orang munafik ya, yang selalu menutupi kebenaran dengan kepura-puraannya, selalu berdusta dan mendustakan ayat-ayat Allah, selalu melanggar syariat-syariat Allah, selalu menentang Allah dan Rasulullah, selalu menentang pewaris-pewarisnya Rasulullah, selalu membenci tatkala diajak oleh pewaris-pewarisnya Rasulullah, diajak oleh ustaz, diajak oleh kiai, diajak oleh gus untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, enggak gelem. Hati-hati, di dalam jiwanya sudah terjangkiti jiwa-jiwa kemunafikan. Makanya kita harus lebih cerdas, lebih pintar untuk berintrospeksi diri kita ya. Jangan pintar menintrospeksi orang lain ya. Jangan terlalu pintar menilai orang lain, tapi tidak pintar untuk menilai dirinya sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bismillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شمس الغادي الجيلاني. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aziza bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fimali ya qahiman bila zawal ya mubdan bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidin mursalin ma'ala alihi wa sahbihi
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu tanazza'an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'in dalilul liqalbi 'inda jali faya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabli wa jati wa salli wa sallim kul la yawmi wa lailati ala man bihi rahman wa yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Surah At-Taubah 69. A'udzu billahi minan nar kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Kalladzina min qablikum, seperti orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, kanu, ada mereka, asyadda, sangat lebih hebat
minkum dari kalian apanya? Kuwatan, kekuatannya. Wa aktsara dan lebih banyak apanya? Amwalan, hartanya. Wa auladan dan anak-anaknya. Jadi orang-orang munafik itu sebelumnya di zamannya para nabi, para rasul-rasul sebelumnya itu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih kaya, jauh lebih banyak anaknya ketimbang orang-orang munafik zaman now. Apa yang terjadi? Fastamta'u, maka menikmati mereka biholakihim, atas hasil-hasil mereka. Fastamta'tum, maka menikmati kalian biholakikum, atas hasil-hasil kalian. Kama, sebagaimana astamta'al ladzina min qablikum, sebagaimana menikmati orang-orang dari sebelum kalian biholakihim, terhadap hasil-hasil mereka. Wahudtum, dan membicarakan kalian kalladzi khodu, seperti orang-orang yang membicarakan sebelum kalian. Ulaika, mereka itulah habitat a'maluhum, akan sia-sia amal-amal mereka fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan juga kelak di yaumil akhir. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka itulah termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang munafik ini besok di yaumil kiamah termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kelompok orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik zaman dulu, zaman zaman sebelumnya sekarang, itu orang-orang yang asyad minkum quwwah, sangat kuat mereka, sangat hebat mereka. Wa aktsar amwalan, dan mereka juga sangat kaya raya, sangat banyak hartanya, dan juga wa aulada, dan juga sangat banyak anaknya. Karena zaman dulu itu kalau banyak anak, kekuatannya tambah besar. Kalau zaman dulu itu tambah sugih, kekuasaannya tambah besar, pengaruhnya tambah besar, fisiknya tambah kuat. Orang-orang dulu itu fisiknya gagah-gagah, besar-besar, tinggi-tinggi. Mereka menikmati peran-peran mereka sebagai orang munafik. Mereka menikmati dengan budaya kehidupan orang-orang munafik. Mereka menikmati kebiasaannya, budayanya, menjadi tabiatnya. Tatkala berbicara, berbohong, itu mereka menikmati. Dijadikan zain, dijadikan nikmat indah amal-amal buruk yang mereka perbuat. Sifat-sifat munafik yang mereka miliki tampak indah dalam kehidupan mereka, dinikmati oleh mereka. Kebohongannya, ingkar janjinya, pengkhianatannya sudah menjadi budaya. Sama seperti zaman now, apabila ada komunitas di perkantoran,
di organisasi formal maupun informal, di pabrik, di perusahaan, di pemerintahan, di dalamnya ada tindak korupsi misalnya, ada pencurian uang misalnya, sudah membudaya, mau masuk harus menyogok, mau naik pangkat harus menyogok, mau apapun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Udah menjadi budaya, udah menjadi kebiasaan. Kalau ada satu orang datang ke tempat yang seperti itu, kemudian dia bertingkah laku tidak sama dengan budaya yang ada, orang yang baik-baik itu, orang yang soleh itu, yang masuk dalam lembaga, perusahaan, organisasi yang dimana di dalamnya terdapat budaya-budaya kemunafikan, budaya-budaya korup, maka orang yang soleh, orang yang baik-baik, yang masuk dalam perusahaannya, lembaganya, organisasinya, pasti akan diasingkan, pasti akan dimusuhi. Itulah jiwa-jiwa orang munafik. Kalau tidak sama dengan prinsip dirinya, dengan budayanya, dengan kebiasaannya yang selalu berbohong, selalu ingkar janji, selalu menjadi pengkhianat. Orang yang soleh, yang masuk dalam organisasinya, yang masuk dalam lembaganya, baik pemerintah maupun swasta, pasti akan diasingkan, pasti tidak ada temannya, pasti dimusuhinya kalau tidak sama dengan prinsip budaya mereka. Makanya hati-hati dalam memilih tempat kerja, hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih tetangga, juga hati-hati, bahkan dalam memilih tempat tinggal pun harus hati-hati ya. Jadi harus diutamakan, bukan masalah besar kecilnya tempat tinggalnya, namun yang harus diutamakan adalah masyarakat sekitarnya. Lihat tetangganya, apakah dalam kehidupan kesehariannya mencerminkan orang yang beriman atau tidak, mencerminkan orang yang beriman atau sebaliknya, mencerminkan orang yang soleh-solehah atau sebaliknya, mencerminkan orang yang baik-baik atau sebaliknya. Al-jar qoblad dar. Lihat tetanggamu sebelum engkau memilih tempat tinggalmu. Al-jar qoblad dar. Lihat tetanggamu, seleksi tetanggamu sebelum engkau memilih tempat tinggalmu. Cari tempat tinggal yang barokah. Cari tempat tinggal yang barokah, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang solehah, yang mengajak untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah ya. Cari tempat yang dekat dengan tempat ibadah, jangan sebaliknya mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kemaksiatan ya. Jangan, malah barokahnya Allah tidak akan turun. Kalau barokahnya Allah tidak akan turun, dipastikan kehidupan kita tidak akan pernah bahagia. Na'udzubillah. Makanya berhati-hati kita dalam memilih tempat tinggal. Cari tempat tinggal yang barokah.
Cari tetangga-tetangga yang solehah, yang mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah. Ya. Jadi zaman dulu orang-orang munafik jauh lebih kuat-kuat, lebih cerdas, lebih pintar-pintar, lebih sugih, lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Ya. Karena banyak anak itu lambang kekuatan bagi mereka. Dulu juga nggak ada KB-nya. Mereka menikmati, fastamta'u bihalakihim, menikmati mereka. Yang sudah menjadi budayanya dinikmati oleh mereka. Yang sudah menjadi kebiasaannya, yang sudah menjadi tabiatnya dalam berbohong, tatkala bertutur kata, ingkar janji, tatkala berjanji, berkhianat, tatkala diberi amanah. Mereka sudah menikmati, sudah menjadi budaya, sudah indah perbuatan-perbuatan kemunafikan mereka dalam kehidupan mereka. Fastamta'tum bihalakikum, maka juga menikmati kalian yang sekarang jadi orang munafik, bihalakikum, atas peran-peran kalian. Kamastamta'al ladzina min qablikum bihalakihim, seperti menikmati orang-orang sebelum kalian, orang-orang munafik sebelum kalian juga menikmati atas peran-peran mereka dalam drama kehidupannya. Sama juga, sama-sama ngedabrus. Wa huttum kalladzi hodu, sama-sama ngedabrus mereka. Sama seperti penghulu mereka, orang-orang munafik. Sama-sama ngedabrus. Kalau nggak bicara yang aneh-aneh, nggak mau bicara. Apa yang dibicarakan? Kejelekannya orang, ghibah orang, fitnah orang. Gedabrus seperti itu yang menjadi budaya bagi orang-orang munafik zaman now. Karena itu meniru orang-orang munafik dari sebelumnya, ada darahnya. Darah-darah kemunafikannya turun-temurun, diwariskan ke anak-anaknya. Sampai sekarang itu pun tetap terjadi, bahwa umatnya Kanjeng Nabi ada yang beriman, ada juga yang munafik. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang munafik. Habitat a'maluhum, akan sia-sia amal-amal mereka. Ya. Sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia. Karena mereka lakukan semua itu atas kepura-puraan. Ya. Amalnya akan sia-sia fid dunya, di atas dunia ini, wal akhirati, dan juga kelak di yaumil akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka itulah termasuk dalam kelompok yang merugi alias bangkrut. Ya. Jadi orang munafik besok di yaumil kiamat menjadi orang yang bangkrut, gak punya amal kebajikan belas. Ya. Makanya berbuat baik-baik namun pura-pura. Ya. Berbuat baik namun pura-pura. Ya. Kalau berbuat baik memang harus dari dalam hati. Itulah yang dilakukan oleh orang yang beriman. Ya. Jangan tiru jiwa-jiwanya orang munafik. Ya. Cuma manis di bibir saja. Ya. Lain di hati, lain di bibir. Ya. Nggak sama antara apa yang di dalam hatinya dan apa yang di perkataannya. Apa yang ada di dalam hatinya dengan perbuatannya nggak sama. Itulah orang-orang munafik. Ya. Jangan tiru orang-orang yang seperti itu, jangan tiru. Pagi tempe, sore kedelai. Ya. Atau pagi kedelai, sore tempe, mencelak. Ya. Kalau ngomong mencelak. Ya. Nggak dewasa belas. Ya. Nggak dewasa
balas dalam pemikirannya. Loh, gak dewasa gimana? Udah tua kok. Iya. Umur tidak mencerminkan kedewasaannya. Walaupun sudah sepuh, walaupun sudah jadi kai-kai, jadi kakek-kakek, kalau memang akalnya belum jangkep, masih belum dewasa ya. Tua sudah pasti, namun dewasa itu pilihan ya. Tua itu pasti, dewasa pilihan. Alam yaktihim, tidakkah yaktihim datang kepada mereka naba'ul ladzina min qablihim, naba berita-berita dari orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka, kaumin pada suatu kaum. Contohnya kaumnya Kanjeng Nabi Nuhin, kaumnya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh ini kaumnya yang hebat-hebat, kuat. Umurnya panjang. Umurnya Nabi Nuh berapa? 900-an ya. 900 tahunan ya. Terus kaumnya Nabi Nuh ada berapa jumlahnya? Sekitar 80-an ya. Umurnya 900-an, namun kaumnya hanya 80-an ya. Jadi setiap 100 tahun berapa? 100 tahun cuma dapat berapa? Dapat berapa? 10 tahun cuma dapat satu ya. 100 tahun dapat berapa? 2. Betul? 10. Tidak ngantuk kan? Wa Adin, dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Wa Samud, dan kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Wa kaum Ibrahim, dan kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa ashabi Madyan, dan penduduk kota Madyan. Wal mu'tafikati, Madyan ini kaumnya Nabi Su'aib. Wal mu'tafikati, dan negeri yang dibalik, kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam ya. Negerinya dibolak-balik. Kaum Ad ini orangnya besar-besar ya. Orangnya gagah-gagah, namun karena membangkang kepada Nabi siapa? Kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam dikirim angin dingin selama 7 malam ya. Wa Samud, dan juga kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, pinter dalam pahat memahat, ukir mengukir, kaya raya, pinter dalam pertanian, sugih. Namun karena membangkang dibinasakan oleh Allah. Kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Su'aib, Madyan, kaumnya Kanjeng Nabi Lut yang negerinya dibalik oleh Allah. Hati-hati. Inilah pembangkang, inilah kaum munafik yang diceritakan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Dijadikan pembelajaran buat kita. Atathum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan membawa bukti nyata, membawa Al-Quran bagi Kanjeng Nabi Muhammad ya. Membawa kitab-kitab suci, Injil bagi Kanjeng Nabi Isa alaihissalam,
Taurat bagi Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, Zabur Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Datang sudah, diutus sudah oleh Allah kepada mereka. Fama kana Allah, maka tidak ada Allah, siapa Allah, liyadlimahum, untuk mendolimi kalian, untuk mendolimi mereka orang-orang munafik. Walakin kanu, akan tetapi kanu ada mereka orang-orang munafik, anfusahum terhadap dirinya sendiri, yadlimun berbuat dolim. Jadi orang munafik itu termasuk mendolimi dirinya sendiri. Ya. Berarti kalau termasuk mendolimi dirinya sendiri, berarti termasuk fasa atau mungkar? Fasa. Ya. Jadi untuk menghilangkan jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam diri kita, bentuk pendoliman terhadap diri kita yang kita sebut dengan fasa, itu semua bisa kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara mendirikan sholat, ya. Dengan semangat mendirikan sholat, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Makanya kalian dididik di sini, diharuskan, diwajibkan bahkan untuk sholat subuh berjamaah, ya. Biar apa? Agar jiwa-jiwa munafik yang ada di dalam dada kita bisa dibersihkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Makanya yang sergap, sholatnya yang sergap, khususnya sholat berjamaah. Jangan cuma maghrib toh, ya. Teruskan sampai isya, ya. Jangan cuma isya atau teruskan juga sampai subuh, ya. Kalau di luar itu, kalian ada di tempat kerja, kalian ada di kampus, kalian ada di sekolah, itu sudah tanggung jawab kalian sendiri-sendiri dengan lembaganya, ya. Kalau di sekolah biasanya tatkala sholat duhur diajak untuk sholat berjamaah. Tatkala ada di kampus, setiap kampus sekarang sudah ada masjid-masjidnya. Tatkala di tempat kerja, biasanya tempat kerja sekarang sudah ada musolanya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah, ya. Orang yang sholat berjamaah pangkatnya 27 derajat daripada sholat sendirian. Gimana dalilnya? As-sholatu jama'ati afdalu min sholati fadhi bisab'in wa isrin darajat. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian, yaitu mendapatkan derajat sebesar 27 derajat dari Allah, ya. Makanya yang sergap sholat berjamaahnya yang sergap di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Jangan sampai kita ketinggalan untuk sholat berjamaah, ya. Kalau sudah adzan, hentikan semua aktivitas. Kalau sudah adzan, berhenti dulu kerjanya. Kalau sudah adzan, minggir dulu dalam numpak kendaraannya, ya. Minggir, cari tempat parkir. Pas dipanggil kok, ya. Pas ditunjuk kok, pas dipilih kok oleh Allah, kok enggak mau. Kalau sampai adzan, suara adzan sampai pada kuping kita, terdengar oleh kuping kita, berarti kita sudah dipilih oleh Allah. Pilih, berhenti sholat toh.
berhenti. Sholat berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola. Asar pun seperti itu. Maghrib juga, Isya juga, subuh apalagi. Biasakan diri kita dengan kebiasaannya orang-orang yang soleh. Biasakan budaya kita dengan budaya orang-orang yang beriman. Ya. Jangan biasakan diri kita dengan kebiasaannya orang-orang munafik, budaya-budayanya orang munafik, ya, yang selalu menutupi kebenaran dengan kepura-puraannya, selalu berdusta dan mendustakan ayat-ayat Allah, selalu melanggar syariat-syariatnya Allah, selalu menentang Allah dan Rasulullah, selalu menentang pewaris-pewarisnya Rasulullah, selalu membenci tatkala diajak oleh pewaris-pewarisnya Rasulullah, diajak oleh ustaz, diajak oleh kiai, diajak oleh gus untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, nggak gelem. Hati-hati, di dalam jiwanya sudah terjangkiti jiwa-jiwa kemunafikan. Makanya kita harus lebih cerdas, lebih pintar untuk berintrospeksi diri kita. Ya, jangan pintar menintrospeksi orang lain. Ya, jangan terlalu pintar menilai orang lain, tapi tidak pintar untuk menilai dirinya sendiri. Ya. Sudah jelas, sudah ditanyakan oleh Allah, apakah tidak datang kepada mereka berita, cerita tentang umat-umat sebelumnya, orang-orang munafik sebelumnya. Pada zamannya kaumnya Kanjeng Nabi Nuh, banyak orang munafik. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Apa tidak tahu mereka? Apa tidak sampai cerita-cerita kepada kupingnya mereka? Kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim, kaum Madian, kaumnya Kanjeng Nabi Yunus, Syuaib, wal Mu'tafikat, dan negeri-negeri yang dibalik, kaumnya Kanjeng Nabi Lut. Apa tidak sampai kepada kupingnya? Apakah tidak sampai berita-berita penting terhadap mereka orang-orang munafik? Ditanya oleh Allah, apa enggak sampai? Ternyata jawabannya, atathum rusuluhum bil bayyinat. Sampai, disampaikan oleh rasulnya dengan membawa bukti nyata, mukjizat dari Allah. Ya. Berupa Al-Quran, berupa mukjizat-mukjizat lainnya. Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, ya. Kanjeng Nabi Nuh semua ditenggelamkan, cuma kaumnya yang diselamatkan oleh Allah. Ya. Banyak mukjizat-mukjizatnya. Kanjeng Nabi Musa bisa membelah lautan. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa merubah tongkat jadi ular. Ya. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa bisa memecah batu dan memancarkan 12 mata air. Banyak mukjizat-mukjizat, bukti nyata. Kanjeng Nabi apa itu? Yang bisa melelehkan besi, apa? Kanjeng Nabi Daud alaihissalam, ya. Besi aja meleleh, ya. Kanjeng Nabi Yunus, apa? Kanjeng Nabi Yunus bisa hidup di dalam perut
perut ikannya. Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Banyak bukti-bukti mukjizat-mukjizat. Namun bagi kita umat Islam, mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah adalah berupa Al-Quran ya. Sampai sekarang Al-Quran itu tetap dijaga oleh Allah ya. Dikirim oleh Allah utusan-utusan, para rasul, para nabi, karena Allah sayang pada hambanya. Biasa dalam kenyataannya ada yang beriman, ada yang bertobat kemudian dia beriman, ada yang tetap dalam kemunafikannya. Kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari jiwa-jiwa kemunafikan. Karena jiwa-jiwa kemunafikan ini termasuk dalam kategori pendoliman terhadap diri kita sendiri, penyiksaan terhadap diri kita sendiri, karena kita menutupi hati kita dari syariat-syariatnya Allah, dari petunjuk-petunjuknya Allah, mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan utusannya Allah, membangkang syariat-syariatnya Allah, mendustakan ayat-ayatnya Allah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada guru-gurunya, durhaka kepada kiai-kiainya, durhaka kepada ustadz-ustadznya, durhaka terhadap pewarisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.